Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakan Tuhan. Pada waktu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, berpuasa merupakan sebuah kegiatan olah rohani yang sangat tua dan ada di berbagai suku bangsa dan berbagai agama. Kelompok Brahma dan juga para guru-guru Hindu berpuasa merupakan bagian penting dari ritual dan kegiatan olah rohani mereka. Para biksu dari agama Buddha, selama hidup mereka tidak boleh makan daging dan juga berpuasa menjadi bagian ritual harian mereka. Begitu juga dengan saudara-saudari kita Muslim yang berpuasa setidaknya setahun dalam bulan Ramadan, 1 bulan. Dan tidak hanya agama-agama besar, mereka juga yang mengikuti aliran kebatinan, animisme, mereka juga melakukan olah rohani puasa sebagai bagian penting dari kegiatan rohani mereka. Dan bahkan tidak hanya berbicara dari aspek rohani, puasa juga sangat berguna dalam aspek kesehatan. Makanya sekarang ada bentuk diet, namanya intermittent fasting, diet berdasarkan puasa. Dalam 1 hari hanya makan sekali sebagai contoh, untuk diet untuk kesehatan. Dan alasan untuk berpuasa juga bermacam-macam, Ada tadi untuk kesehatan, untuk diet, tapi juga ada yang ingin mendisiplinkan diri, ingin mengolah hawa nafsu. Ada juga yang berpuasa untuk mencari kebijaksanaan, mencari penerangan di dalam hidup. Mungkin juga ada yang berpuasa mencari wangsit, Ada di sini yang berpuasa mencari jodoh? Nggak ada, Apakah Tuhan Yesus menolak berpuasa? Karena tadi dalam Injil kita dengarkan Yesus mendapat pertanyaan, "Kenapa muridmu tidak berpuasa?" Sedangkan murid Farisi, muridnya Yohanes Pembaptis, mereka berpuasa. Yesus bilang bahwa ini bukan saatnya berpuasa. Tapi apakah Yesus sama sekali tidak berpuasa? Tidak juga. Kita tahu bahwa Yesus sebelum memulai karyanya berpuasa 40 hari. Kita tahu itu, Dan kalau kita baca Matius bab 6:16, Yesus pun mengajarkan murid-muridnya bagaimana cara berpuasa. Lalu kenapa ini menjadi persoalan, menjadi polemik? Karena Yesus ingin menunjukkan motivasi atau alasan dasar kenapa kita sebagai murid-murid Yesus harus berpuasa. Dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa murid-murid gak bisa berpuasa
karena sekarang waktunya bersukacita. Tapi mereka akan berpuasa saat sang mempelai pria, saat Yesus diambil dari mereka. Kapan Yesus diambil dari mereka? Saat Yesus wafat. Oleh karena itu, dalam tradisi gereja, hari puasa itu adalah hari Jumat Agung. Kenapa hari Yesus diambil di antara kita? Tetapi sekali lagi, Jumat Agung tidak bisa dipisahkan dari Minggu Paskah. Jadi puasa di sini harus dilihat dalam konteks persiapan, konteks pertobatan menyambut Yesus. Itu juga alasan yang sama kenapa gereja mengajarkan bahwa 1 jam sebelum misa kita berpuasa. Siapa yang di sini 1 jam sebelum berpuasa? Karena kita diajarkan untuk mempersiapkan diri untuk bertobat dan mempersiapkan hati menyambut Kristus. Jadi sekali lagi, latihan rohani yang baik ini tidak boleh lepas dari Kristus. Tidak boleh lepas sebagai jalan pertobatan dan kekudusan. Hari ini kita juga merayakan Santo Antonius dari Antonius dari Mesir ya. Antonius Abbas, dan dia dikenal sebagai bapak dari para rahib ya, father of monasticism. Dan dia sejak usia muda dia sudah meninggalkan semuanya dan pergi ke padang pasir, ke padang gurun. Di sana ngapain Romo? Ya olah rohani. Pantang, puasa, menyangkal diri, menghabiskan waktu dalam berdoa ya. Awalnya dia sendirian ya, tapi pola hidup ini menginspirasi banyak orang, sehingga orang pun banyak ikut dia. Awalnya dia nggak mau gubris, wah ini hidup saya ya, saya mau fokus dengan doa dan puasa saya. Tapi kemudian karena banyak yang berkumpul di sekelilingnya, dia pun mau menjadi bapa rohani mereka, sehingga mereka pelan-pelan menjadi sebuah komunitas kecil ya, komunitas kecil. Makanya dia disebut sebagai Abbas ya, kata Abbas itu dari Abba, bapak, karena dia menjadi tokoh figur bapak di dalam komunitasnya. Dan ini kemudian menjadi inspirasi bagi santo-santa yang lain seperti Santo Benediktus ya, Santo Basil, dan banyak lagi yang memulai bentuk-bentuk hidup rahib ya, bentuk-bentuk hidup di dalam membiara. Dan ini karena motivasi untuk kudus, berpuasa, berdoa sebagai jalan kekudusan, sebagai jalan mempersiapkan diri menyambut Yesus. Amin.